Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara penerapan diagram konteks di dalam studi kasus aplikasi perpustakaan. Nah, sebelum saya menjelaskan informasi selanjutnya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu ada dua kata yang harus kita pahami dalam penerapan diagram konteks. Jadi, yang pertama adalah data, yang kedua adalah informasi. Data merupakan fakta yang ada di dalam lapangan, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Jadi, berdasarkan contoh, data merupakan input, sedangkan output atau informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang yang dimaksud dengan diagram konteks. Jadi, diagram konteks merupakan suatu diagram atau alir data yang digunakan untuk menggambarkan input, proses, dan output. Jadi, berdasarkan contoh dari studi kasus, di sini saya akan membuat sebuah aplikasi perpustakaan di SMA Muhammadiyah 5 Palembang. Oke, dari aplikasi perpustakaan tersebut kita analisa ada 3 entitas yang terlibat. Jadi yang pertama ada siswa, yang kedua pustakawan atau admin, yang ketiga merupakan kepala pustakawan. Dan dari 3 entitas tersebut ada data yang diolah untuk masing-masing entitas. Jadi yang pertama siswa memiliki data booking buku. Pustakawan mengolah atau menginput data kunjungan, data siswa, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian. Sedangkan kepala pustakawan hanya mendapatkan informasi atau laporan dari data-data tersebut. Ini merupakan contoh dari aplikasi perpustakaan di SMA Muhammadiyah 5 Palembang berbasis web. Jadi dari contoh diagram konteks tersebut terdiri dari 3 entitas. Yang pertama merupakan siswa, yang kedua merupakan pustakawan, dan yang ketiga merupakan kepala pustakawan. Nah, dari entitas tersebut, berdasarkan data yang sudah kita analisa sebelumnya, maka siswa akan memberikan data booking. Kalau kita perhatikan, ini merupakan aliran data masuk atau masukan, dan pustakawan akan mengolah atau menginput data berupa data kunjungan, data siswa, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian. Jadi ini merupakan tanda panah masuk atau masukan. Dan dari data-data tersebut, data tersebut akan diolah dan akan menghasilkan informasi. Jadi ini merupakan lambang dari luaran atau output. Ini juga merupakan lambang dari luaran, dan ini merupakan lambang dari output atau luaran. Jadi, siswa akan memberikan data booking, dan data tersebut akan menghasilkan informasi yang akan diberikan ke pustakawan berupa informasi booking. Dan pustakawan akan memberikan data kunjungan, data siswa, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian, dan data tersebut akan diproses dan menghasilkan informasi yang akan diberikan ke entitas lain. Contohnya seperti informasi buku dan informasi peminjaman buku yang diberikan ke siswa, dan laporan kunjungan, laporan peminjaman, serta laporan pengembalian akan diberikan ke kepala pustakawan. Jadi yang perlu diingat di sini, data yang diolah atau data yang menjadi masukan tidak semuanya bisa diolah menjadi informasi, tetapi sesuai dengan kebutuhan entitas. Contohnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data yang diolah di pustakawan, dan data tersebut akan menjadi informasi yang akan diberikan ke siswa berupa 2 informasi.
jadi informasi buku dan informasi peminjaman buku. Dan data tersebut akan diberikan ke kepala pustakawan dan berubah menjadi laporan atau berubah menjadi 3 laporan yang terdiri dari laporan kunjungan, laporan peminjaman, dan laporan pengembalian. Oke, saya ulang lagi. Jadi yang perlu diingat di sini ini merupakan lambang dari input atau masukan yang berupa aliran tanda masuk. Ini juga berupa aliran tanda panah masuk. Dan ini merupakan lambang luaran atau informasi atau laporan yang berupa tanda panah keluar. Ini juga tanda panah keluar menuju entitas. Dan ini merupakan lambang luaran atau diwakilkan dengan tanda panah menuju entitas.